Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama sebelum saya memulai, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Gregorian Febrian Sere dengan nomor NIM 1903030107. Soal yang pertama, jelaskan secara lengkap 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Comte. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan sebuah tahapan yang dimana seseorang manusia memiliki usaha untuk melakukan penerangan dari segala macam bentuk fakta dan juga kejadian yang dimana kemudian terdapat di ke dalam sebuah keterkaitan dengan teka-teki alam yang dianggap seperti sebuah misteri. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia, sehingga terkesan irasional. Dalam tahap ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Tahap metafisik. Tahap ini melakukan sebuah bentuk perkembangan yang dimana terjadi dengan cara berpikir lama terhadap segala macam bentuk dari gejala dan kemudian tidak akan dapat terjadi lagi, diterangkan ke dalam sebuah bentuk hubungan dengan sebuah natural dan juga rohani. Pada tahap ini, manusia akan berusaha untuk mencari sebuah hakikat dan juga esensi terhadap sebuah hal. Tahap positif. Gejala kemudian tidak lagi secara a priori, akan tetapi berdasarkan sebuah bentuk observasi penelitian hingga kepada perbandingan yang dimana ketat dan juga teliti. Dan pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat diselesaikan secara ilmiah berdasarkan peninjauan dan dibuktikan. Soal yang kedua, jelaskan secara lengkap tentang jenis-jenis solidaritas teori bunuh diri suicide dalam sistem sosial dan fakta sosial menurut Durkheim. Begitu sangat jelas Emile Durkheim mengatakan pada buku karangannya yang kedua yang berjudul Suicide, yang di dalamnya dimaksudkan bahwa studinya bukanlah hanya untuk memberikan berbagai sumbangan bagai pemahaman suatu masalah sosial tertentu, tetapi juga untuk berlaku sebagai contoh untuk metode sosiologinya yang baru. Durkheim mempelajari bunuh diri karena sesuatu fenomena yang relatif konkret dan spesifik yang memiliki data yang sangat baik. Akan tetapi Durkheim memiliki suatu alasan yang paling penting guna mempelajari teori bunuh diri. Dipandang sebagai salah satu tindakan yang paling pribadi atau personal. Durkheim sangat percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa menunjukkan sosiologi mempunyai suatu peran untuk dimainkan dalam menjelaskan tindakan yang tampak individualistik seperti bunuh diri. Hal seperti itulah yang menjadikan dirinya relatif lebih mudah untuk memperluas damai sosiologis kepada fenomena yang jauh lebih siap dilihat sebagai hal yang terbuka.
kepada analisis sosiologis. Sebagai seseorang sosiologi, Durkheim bahkan tidak mempunyai minat untuk mempelajari mengapa setiap individu khusus melakukan bunuh diri. Durkheim malah membiarkan seseorang psikologi untuk mempelajari hal tersebut. Durkheim lebih berminat dirinya menjelaskan perbedaan-perbedaan di dalam angka bunuh diri, yakni dia berminat pada alasan satu kelompok mempunyai angka bunuh diri ialah faktor psikologis, tetapi Durkheim lebih berasumsi bahwa hanya fakta-fakta sosial yang dapat menjelaskan mengapa angka bunuh diri kelompok suatu dengan kelompok yang lainnya lebih besar. Yang ketiga, jelaskan secara lengkap teori tindakan sosial menurut Weber, teori birokrasi dan teori kapitalisme menurut Weber. Tindakan sosial teori, birokrasi dan kapitalisme menurut Weber. Tindakan sosial. Tindakan sosial menurut Weber adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Meski tidak jarang tindakan sosial dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subjektif, yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari sesuatu tertentu. Birokrasi. Penjelasan berikut ini mengenai birokrasi yang disampaikan oleh Weber diterapkan akan menjelaskan pemahaman Anda mengenai birokrasi. Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi hanya menemukan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi-proposisi, dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Dengan demikian, berarti bahwa dalam konsep umum tentang birokrasi, Weber tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasional modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan yang dikembangkan dalam prinsip memimpin organisasi sosial sehingga memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu sistem dengan jumlah pekerja yang menghasilkan sedikit komoditif dan demi keuntungan bibit kehancuran dirinya sendiri. Juga kapitalisme itu pun adalah sistem kekuasaan serta proses mengeksploitasi para pekerja, singkatnya ekonomi, hanya dipegang oleh kaum-kaum yang memiliki modal, maka semakin besar pula peluang dia untuk memonopoli usaha.
dua tipe utama yang menjadi perhatian Marx adalah proletarian dan kapitalis. Proletarian adalah para pekerja yang memiliki alat-alat produksi sendiri. Proletarian tergantung sepertinya pada upaya untuk bertahan hidup. Hal ini adalah yang membuat proletarian tergantung kepada orang yang memberi upah. Soal yang keempat, jelaskan secara lengkap teori dialektika kesadaran palsu, struktur basis aliensi. Dialektika adalah suatu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan geraknya dan bukan dalam keadaan diamnya. Proposisi dasar dialektika adalah bahwa segala hal selalu ada dalam proses perubahan yang dinamik, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Karl Marx 1818 sampai 1883 menyebut ideologi sebagai kesadaran palsu atau kesadaran yang keliru tentang masyarakat sosial politik. Misalnya, kesadaran yang keliru tentang kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang adil, padahal kebenarannya sangat menindas. Pemikiran Marx merupakan pemikiran yang struktural hierarkis. Pemikiran yang berdasarkan pada sebuah struktur sosial. Di sini Marx membagi pemikiran menjadi dua, yaitu basis dan suprastruktur. Basis ini merupakan dasar atau fundamen bagi suprastruktur. Basis menurut Marx adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum, sosial, dan lain-lain. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari sub-sub sistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, subsistem sosial, dan lain-lain. Teori alienasi Karl Marx mendeskripsikan alienasi Jerman Entfremdung, orang-orang dari aspek-aspek Gattungswesen, esensi spesies. Mereka sebagai konsekuensi dari kehidupan di dalam masyarakat dengan golongan-golongan sosial yang terstratifikasi. Sementara itu, aliansi diri adalah sebuah konsekuensi dari menjadi bagian mekanistik dari sebuah golongan sosial, sebuah kondisi yang mengalienasi seorang dari kemanusiaan mereka. Ditulis Marx tersebut adalah religion is the sign of the opposite creature, the heart of a heartless world, and the soul
of soul's condition, is the opium of the people. Agama adalah keluh kesah dari masyarakat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhati, dan jiwa dari keadaan tidak berjiwa. Agama adalah opium masyarakat. Marx untuk memobilisasi rakyat untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Argumen Marx bersama kawannya Friedrich Engels yang paling berpengaruh adalah bahwa agama harus dijelaskan dalam konteks kondisi sosial dan ekonomi, tidak melulu teologis dan terkotakkan pada dikotomi pahala, dosa, dan surga neraka. Dalam tulisan ini akan dibahas dua gagasan yang paling fenomenal dari sekian diskursus penting dari analisis Marx tentang agama, yakni agama dan Tuhan sebagai produk kehidupan masyarakat, dan agama merupakan ilusi masyarakat untuk memaknai lagi. Agama adalah candu. Pemahaman ekonomi politik dalam pendekatan Marxian, di mana institusi politik atau agen politik, yaitu dalam hal ini negara, mendefinisikan dan melindungi kepentingan politik dari sebuah kelas atas kemaunya sendiri, dan karena negara adalah instrumen yang dikendalikan kelas itu. Dengan demikian, penulis Horace Levin memandang ide utama dari Marxisme struktural bahwa negara bisa bertindak atas nama kelas kapitalis. Tetapi belum tentu negara akan bertindak atas perintah dari kelas itu. Dengan kata lain, Marxisme struktural membedakan antara pandangan tentang negara sebagai alat kekuasaan dengan kepentingan kapitalis atau kapitalisme itu sendiri. Lantas bagaimana dengan negara-negara yang menganut paham ekonomi liberal? Terima kasih. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan.